Oke, kita sekarang masuk ke bab mengenai statistika. Oke, apa itu statistika dan apa bedanya dengan statistik? Jadi gini, yang namanya statistika itu adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara pertama apa? Mengumpulkan dan menyusun data. Oke, maksudnya mengumpulkan tuh gimana? Jadi gini, misalkan lo pengen melihat berat badan siswa di sekolah lo gitu ya. Oke, apa yang perlu lo lakukan? Pertama lo kumpulin dulu. Entah gimana caranya. Bisa jadi lo timbang satu-satu, boleh aja. Bisa jadi lo tanya satu persatu. Lo udah pernah nimbang belum? Udah. Kalau udah, ya udah berapa berat lo? Ya udah, kalau misalnya belum, sini gue timbang. Ya bisa aja. Pokoknya entah gimana caranya lo kumpulin gitu ya. Setelah dikumpulkan kemudian diapain? Disusun menurut apa? Terserah. Kebutuhannya berdasarkan apa? Bisa dikumpulkan disusun berdasarkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terringan ke yang terberat gitu ya. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan cewek cowok gitu, berat badan cewek gimana, berat badan cowok gimana. Bisa juga berdasarkan kelasnya, kelas ini berat badannya gimana gitu. Bisa juga berdasarkan ekskulnya, orang-orang yang ikut ekskul catur misalkan dibandingin sama yang ikut ekskul sepak bola misalkan, kayak gitu. Pokoknya terserah lo mau nyusun data, terserah mau kayak gimana. Pokoknya setelah dikumpulkan disusun itu tergantung kebutuhannya gitu ya. Oke, kemudian selain mengumpulkan dan menyusun data, statistika itu juga mempelajari cara-cara mengolah dan menganalisa data. Nah, contohnya mengolah tuh gimana? Gini, misalkan lo udah ngelompokin nih antara cewek sama cowok. Terus lo olah, lo hitung rata-ratanya misalkan. Nah, itu lo dapet nih rata-rata berat badan cowok di sekolah gua tuh berapa gitu. Terus rata-rata berat badan cewek di sekolah lo berapa gitu. Terus lo analisis. Lo analisa gitu ya. Ternyata berat badan cewek di sekolah gua lebih berat dibanding berat badan cowok-cowoknya. Waduh. Mungkin nggak? Mungkin aja ya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat nilai data terkecil, bisa lihat nilai data terbesar, artinya yang teringan sama yang terberat gitu ya. Bisa juga melihat sebarannya, merata atau menumpuk di berat tertentu gitu. Bisa juga melihat nilai tengahnya, siapa nih yang jadi nilai tengah. Kayak gitu macam-macam. Oke, kemudian statistika juga mempelajari cara menyajikan suatu data gitu ya. Jadi penyajian itu penting. Nah, cara menyajikan data ini sebenarnya bisa tergantung kreativitas lo juga ya. Oke, yang mungkin nanti dipelajari itu dalam bentuk kurva atau diagram gitu. Diagram itu bisa diagram batang, diagram garis dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya menyajikan data itu tergantung kreativitas lo. Lo bisa menyajikan data dengan cara apapun yang mudah dicerna oleh orang lain. Itu kan yang penting dalam menyajikan data kan. Sehingga orang lain itu bisa dengan melihat cara penyajian lo tuh lo bisa orang-orang itu bisa menarik kesimpulan gitu dari penyajian data lo. Nah, kemudian dari semuanya ini, dari semua yang udah dilakukan, nanti akan diperoleh suatu ringkasan data. Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut statistik gitu ya. Jadi, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara-caranya, statistik itu ringkasan datanya, hasilnya gitu ya. Hasil dari pengerjaan kita gitu ya. Hasilnya adalah statistik. Jadi, statistik itu dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk nilai. Oke, kemudian setelah kita melakukan ini semua, kira-kira gunanya buat apa? Ini gue punya salah satu contoh nih. Misalkan gue punya perusahaan sepatu gitu ya. Contohnya kayak gini. Ini adalah grafik penjualan sepatu gue selama 12 bulan terakhir gitu ya. Kemudian gue melihat nih, grafiknya gini. Pada bulan pertama, penjualannya segini. Nih, entah berapa nilainya ya, entah berapa, tapi ya kira-kira gambarnya kayak gini lah. 3 bulan, nah 4 bulan nih, 4 bulan segini. Oke, kemudian pada bulan keempat gue melakukan advertising di sini. Misalkan gue pasang iklan besar-besaran gitu ya, di televisi, di koran, di radio, di macam-macam gitu ya. Kemudian gue lihat grafik penjualannya tiba-tiba meningkat. Ya ini nggak harus sepatu sih, apapun jadi ya, obat atau apalah kayak gitu ya, tiba-tiba meningkat. Tapi pada bulan ke-6 dia menurun lagi gitu ya, dan pada akhirnya kembali ke stage semula, kembali ke awal gitu ya, penjualannya nggak jauh-jauh beda, balik lagi kayak gini. Nah, di sini gue bisa narik kesimpulan apa? Ternyata efek advertising itu cukup signifikan gitu ya, sangat signifikan.
Tapi karena dia ini menurun terus, gue harus melihat juga apakah dia worth it untuk memasang iklan sebanyak itu gitu ya, dengan selisih penjualannya cuma segini gitu misalkan. Oke, dari sini juga gue bisa lihat bahwa customer gue tuh cuma tertarik karena iklan doang. Setelah mereka tertarik iklan, besok-besoknya mereka nggak begitu tertarik lagi karena ternyata penjualannya menurun. Bisa jadi karena produknya jelek atau nggak jauh beda sama pesaing-pesaing gue segala macam kayak gitu lah ya. Analisisnya bisa macam-macam, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa efek dari advertising itu cukup signifikan gitu ya. Kita bisa lihat grafik penjualan dari bulan keempat ke bulan kelima itu naik drastis kayak gitu. Itu salah satu contoh cara pengambilan kesimpulan dalam statistika gitu ya. Oke, kemudian gue misalkan punya contoh, gue misalkan jualan es krim dan gue mencatat penjualan gue selama 12 bulan terakhir, selama 1 tahun terakhir, mirip kayak tadi ya. Oke, dari bulan Januari sampai bulan Desember grafik penjualannya kayak gini. Nah kayak gini, jadi bulan Januari itu masih dikit, bulan Februari masih dikit gitu ya. Kemudian bulan April mulai meningkat April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya, meningkat. Wah ini mungkin karena apa? Mungkin karena masuk musim kemarau gitu ya, jadi es krim gua lumayan laku gitu ya. Misalkan gue jual es krim strawberry gitu ya. Kemudian setelah bulan Agustus mulai turun lagi, September, Oktober, November, Desember, wah turun lagi. Entah kenapa, mungkin karena udah masuk musim hujan lagi gitu ya. Nah dari data statistik yang gue punya ini, bisa dong gue prediksi tahun depan kira-kira penjualan gue gimana. Nah pas masuk bulan Januari, apakah gue akan memproduksi sebanyak ini, sebanyak es krim sebanyak ini gitu ya? Nggak mungkin, ngapain juga, nanti bakalan ada yang kebuang gitu kan. Jadi gue harus kurangi produksi gue ya, kira-kira nggak jauh dari sini lah. Kalau mau dilewatin dikit gini lah kalau saya optimis gitu ya. Kemudian masuk bulan April gitu ya jangan disamain sama bulan Maret. Kita harus lihat tahun sebelumnya, misalkan kalau tahun sebelumnya dia penjualan meningkat, ya kita harus siap-siap juga nih, jangan sampai pesanan pelanggan ada yang nggak teratasi kayak gitu. Ini salah satu bentuk prediksi gitu ya. Jadi dari sini kita punya hipotesis nih, wah ini kayaknya tahun depan bakalan kayak gini juga nih penjualan, kira-kira nggak jauh lah. Kita harus cek tahun-tahun sebelumnya juga sih. Oke, kayak gitu salah satu kegunaan statistik gitu ya. Statistika dan statistik kita sebenarnya bisa banyak banget contoh yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Salah satu kegunaan statistik gitu ya. Oke, segitu aja untuk statistika dan statistik.